Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Kita tetap dalam pembelajaran secara online. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga daripada protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, kemudian memakai masker, menghindari dari kerumunan. Baik anak-anak, sekarang kita pembelajaran masalah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau ke dunia timur. Apa sih yang menyebabkan mereka itu datang ke Indonesia atau dunia timur? Mari kita simak. Yang pertama, masalah faktornya adalah ditutupnya kota Konstantinopel, yaitu merupakan pelabuhan penting yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Kemudian yang kedua, dia didorong dengan adanya 3G, semangat 3G yaitu Good, Glory, dan Gospel. Yang berikutnya semangat Reconquista, semangat balas dendam. Terus berikutnya adalah mereka dengan teorinya Kopernikus, yaitu mengatakan bahwa bumi itu bulat. Ya, selain itu mungkin masih ada lagi. Oke, apa itu kira-kira selain bumi itu bulat? Mereka mengikuti perjalanan daripada Marco Polo yang sudah ditulis di dalam bukunya Imago Mundi. Sekarang kita lihat perjalanan daripada bangsa Eropa, yaitu Portugis yang berangkat dari Lisabon, ibu kota Portugal. Dia menyusuri Afrika bagian barat, sampailah ia di Afrika Selatan, tepatnya ada di Tanjung Harapan. Bartolomeus Dias tidak melakukan perjalanan kembali karena di sini ada ombak besar yang mana dia harus kembali dengan rute yang sama. Portugis kemudian melakukan perjalanan yang kedua yang dilakukan oleh Vasco da Gama dengan rute yang sama yang telah dilakukan oleh Bartolomeus Dias, menyusuri pantai barat sampai Afrika Selatan, kemudian menyusuri Samudra Hindia, tibalah ada di India, tepatnya di Kalkuta. Perjalanan yang ketiga dilakukan oleh Afonso dengan rute yang sama melewati pantai barat Afrika, kemudian selatan Afrika, terus Samudra Hindia, tibalah di India, sampailah ke Malaka, berarti ini sudah masuk ke Nusantara. Dia menyusuri sampai ke arah timur, tibalah dia ada di Maluku. Disinilah tempat penghasil daripada rempah. Jadi inilah yang dilakukan oleh Portugis. Oke, sekarang kita lihat perjalanan bangsa Eropa, yaitu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol tidak mengikuti daripada perjalanan bangsa Portugis, tetapi dia ingin melihat dunia baru, yaitu dia ke arah utara. Ya, sekarang kita awali dari Christopher Columbus yang mereka berangkat dari Spanyol, kemudian ke arah utara, ya, kemudian melewati daripada Samudra Atlantik, berhenti ada di Bahama. Sampai Bahama, Christopher Columbus meninggal. Kemudian dilanjutkan perjalanan berikutnya yaitu oleh Ferdinand Magelhaens dengan rute yang sama ke arah utara, kemudian melewati Samudra Atlantik, terus dia berjalan, ya, lewat sini dia melewati Amerika bagian selatan, terus dia menyusuri daripada Samudra Pasifik. Terus dia di tengah-tengah berhenti ada di Hawaii. Tetapi dia berhenti ada di Hawaii di sini, dia tetap masih melanjutkan perjalanan sampai ke Filipina. Ya, dia perjalanan sampai ke Filipina. Oke, sekarang kita lihat mana Filipina. Oke, ada di sini ya anak-anak. Filipina, sampai ke Filipina. Oke. Nah, sampai ke Filipina. Kemudian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Sebastian Elcano dengan rute yang sama dari dia ke arah barat tadi, ke arah utara, kemudian Samudra Pasifik, ya, ke arah utara Samudra Pasifik, menyusuri daripada
Amerika bagian selatan, terus mutar dia sampailah dia ada di Maluku. Nah, pada saat dia ada di Maluku, ya, Sebastian Elcano, dia kaget dan heran, ternyata di sini sudah ada bangsa Portugis. Akhirnya kedua bangsa itu melakukan suatu perjanjian yang diberi nama Perjanjian Saragossa, di mana Portugis harus menguasai wilayah Maluku karena dia datang pertama kali, tetapi Spanyol dia harus menyingkir sampai ke Filipina karena tadi dia berhenti ada di Filipina pada saat perjalanan yang dilakukan oleh penjelajah yang kedua. Sekarang kita lanjutkan, yaitu bangsa Inggris yang melakukan penjelajahan samudera. Inggris mengikuti perjalanannya siapa anak-anak? Oke, mengikuti perjalanannya Magalhães, ya, orang Spanyol yang mana dia ke arah utara, kemudian menyusuri Samudra Atlantik sampai ke Amerika bagian selatan, ya, terus dia ada di tengah-tengah Samudra Pasifik, kemudian Francis Drake tibalah ada di Banten, ya, tiba ada di Banten. Oke, karena Francis Drake ini orang Inggris tidak bagus, maka tidak salah kalau Francis Drake itu akhirnya diusir oleh Banten. Kemudian dilanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu James Cook, ya, James Cook melakukan perjalanan dengan rute yang sama yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu dia dari arah utara, kemudian ke selatan, menyusuri Samudra Pasifik, kemudian dia tidak di Banten, tetapi dia berhenti ada di Maluku. Berarti Maluku sudah disinggahi oleh satu Portugis, dua Spanyol, yang ketiga adalah Inggris. Sekarang kita lihat perjalanan yang terakhir, yaitu bangsa Belanda yang dilakukan oleh dua pelayar. Salah satunya adalah yang pertama Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman mengikuti jalannya Portugis. Dia melewati daripada bagian barat Afrika, kemudian sampai ke selatan Afrika, terus dia menyusuri daripada Samudra Hindia, sampailah dia ada di India, tepatnya di Calicut, tetapi dia masih tetap melanjutkan perjalanan, hanya melewati daripada Malaka. Setelah sampai Malaka, dia terus melanjutkan ke arah timur, ya, ke arah timur, tepatnya berhenti ada di Maluku. Kemudian perjalanan yang kedua dilanjutkan oleh Jacob van Eyck, ya, di mana Jacob van Eyck dengan rute yang sama, yaitu dia berangkat dari Belanda, kemudian menyusuri pantai barat Afrika sampai Afrika Selatan, Selat Madagaskar, kemudian tibalah ia ada di Calicut, India, kemudian dia ada di Malaka, kemudian masuk ke arah selatan barat, kemudian tibalah dia ada di Banten. Mulai saat itulah yang terakhir ini Belanda yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman, maka Belanda saat itu menyebar ke seluruh Nusantara, berarti ada di mana-mana. Demikian anak-anak. Perjalanan daripada kedatangan bangsa barat, tadi perjanjian Saragossa sudah Busi berikan juga, mengenai faktor-faktornya juga sudah, kemudian rute perjalanannya sudah. Oke anak-anak, terima kasih, tolong dipelajari baik-baik, salam sehat.